menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
Puji nama Tuhan, sungguh pujian yang begitu indah. Biarlah kita boleh senantiasa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus. Sadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah. Mari bisa kita mau bagi berdiri. Sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak kudus, layak bangsa datang dan sujud kepadamu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan.
Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini kita tanpa terasa ya telah semakin mendekati hari kemerdekaan. Hari minggu depan tanggal 17 kita ibadah seperti biasa, yang upacara silakan upacara ya, yang ibadah. Hari bulan Agustus adalah bulan yang sangat sibuk ya bagi bangsa kita. Tadi kita mau masuk ke gereja aja, di depan ada banyak kerumunan yang sebentar mungkin mereka akan mengadakan berbagai macam acara. Minggu yang lalu kita juga telah melakukan berbagai macam lomba-lomba gitu ya, yang kalah yang menang. Pak Didik menang kalah? Kalah, nggak apa-apa Pak, yang muda-muda aja yang menang. Ya, tapi kan semarak dan meriah gitu kan untuk acara-acara kita. Hari ini saya ingin bicara tentang kemerdekaan yang membebaskan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadangkala kita ini telah merdeka tapi hidupnya masih belum bebas-bebas amat gitu loh. Beberapa waktu yang lalu mungkin bagi generasi milenial ini ya, generasi apa sih hari ini yang paling muda itu generasi generasi beta ya. Ya, yang suka media sosial. Ada satu tagline yang populer pada beberapa waktu yang lalu, khususnya untuk anak-anak muda. Tagline-nya itu berkata begini Bapak Ibu, tidak mau makan kalau tidak diingatkan ayang gitu. Iya enggak? Kemudian mereka saling mengingatkan dan lupa mengingatkan, dua-duanya jadi mati gitu. Karena sama-sama belum enggak makan. Nah saudara, tagline ini kesannya memang sedikit humor ya, kocak gitu ya. Tetapi sebetulnya tagline ini menggambarkan bahwa ada banyak orang yang kesulitan untuk menjalani kehidupan dengan bebas oleh karena dipengaruhi atau dikooptasi oleh pihak yang lain. Masa mau makan aja harus menunggu diingatkan si ayang. Kalau ayangnya lupa, nggak makan-makan kan begitu kan. Nah saudara, demikian juga dalam kehidupan kita ya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen ya. Seringkali kita ini sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, telah melepaskan kita dari segala dosa. Tetapi hidup kita yang kita jalani ini tidak hidup di dalam kebebasan. Oleh karena ada banyak tekanan-tekanan, baik tekanan rohani, tekanan emosional, tekanan fisik yang mengganggu kita untuk menjalankan kehidupan yang bebas itu. Itu sebabnya tema hari ini kemerdekaan yang membebaskan. Ada satu spirit yang ingin kita tanamkan dalam hati kita supaya kita betul-betul menjalani kehidupan yang bebas oleh karena kemerdekaan yang Tuhan beri buat kita. Nah, kira-kira kemerdekaan itu membebaskan kita dari hal apa? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya ada banyak ya kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi ada minimal 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita semua terkait dengan kemerdekaan yang membebaskan ini. Yang pertama Bapak Ibu, kemerdekaan itu seyogyanya dan seharusnya membebaskan kita dari ketakutan. Kita akan baca ayatnya.
Di dalam Matius 14 ayat yang ke-25, ke-26 ini hanya petikan 2 ayat, ceritanya satu perikop, nanti di rumah Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 14 ini. Petikan 2 ayat yang saya akan bacakan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perikop ini secara lengkap menceritakan bagaimana murid-murid itu naik ke atas perahu, kemudian melintasi danau Genesaret, ya. Nah, kemudian di tengah-tengah mereka mengalami berbagai macam ombak dan lain sebagainya, dan dalam kondisi yang mereka panik begitu, ayat keempat pasal 14 ayat ke-25 ini diceritakan kira-kira jam 3 malam Tuhan Yesus datang menghampiri murid-murid itu. Jam 3 malam Bapak Ibu, sama kayak kita jam 3 itu waktunya kita tidur. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka melihat, ayat yang ke-26 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka ketakutan. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan ketakutan? Saya nanti akan bicara tekanan emosional ini secara berurutan, ya. Ada ketakutan, kemudian ada kekhawatiran, dan ada kecemasan. Itu adalah tekanan-tekanan emosional yang ada grade-nya. Yang paling ringan itu takut, kemudian khawatir, dan cemas. Kita akan lihat satu persatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu adalah respon emosional kita oleh karena adanya sesuatu yang nyata, yang clear, yang ada di depan kita. Ketakutan itu sesuatu yang kita bisa merasakan melalui indrawi kita. Ketakutan misalkan ketakutan akan ketinggian. Ada di sini Bapak Ibu yang suka takut ketika ada di ketinggian gitu? Nggak usah di ketinggian, kita nonton film ya di televisi, ketika si pemeran utama ini naik ke atas ketinggian, kadang-kadang kita ngerasa seriwing-seriwing gitu ya di dalam diri kita. Kalau saudara suka nonton film, Mission Impossible, filmnya Tom Cruise yang seri yang dulu kalau nggak salah, dia naik ke atas bukit yang tinggi sekali, naik motor kemudian terjun ke bawah. Bagi beberapa orang yang punya fobi ketinggian, begitu melihat Tom Cruise turun ke bawah, itu pasti merasakan di badannya itu sesuatu yang seriwing-seriwing gitu. Itu adalah respon terhadap sesuatu yang bisa nyata, yang clear, yang ada di depan kita. Nah, murid-murid ini ketika melihat, perhatikan kalimat yang saya kasih garis bawah, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka melihat ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang clear, sesuatu yang bisa ditangkap oleh indrawi mereka, yang membuat mereka menjadi takut. Dan ketika mereka melihat menjadi takut, respon mereka, Alkitab katakan, mereka berteriak, "Itu hantu!" Dan kemudian berteriak-teriak. Mungkin di antara Bapak Ibu seringkali juga begitu kan ya, responnya itu keliru, sesuatu yang kita anggap bergerak-gerak itu langsung tiba-tiba, itu hantu gitu. Padahal belum tentu kan begitu. Nah, ketika mereka berteriak itu hantu, Tuhan Yesus pada ayat yang ke-27 menenangkan mereka. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan respon Yesus ketika murid-murid mengalami ketakutan. Ada satu kalimat perintah yang Tuhan berikan kepada mereka, jangan takut. Kata jangan takut itu menunjukkan kepada kita bahwa ketakutan itu harus dilawan.
Jangan biarkan engkau tenggelam dalam ketakutan. Jangan engkau diikat oleh yang namanya ketakutan. Jangan takut. Ketika ketakutan itu kita lawan, maka ketakutan itu akan menyingkir dari kehidupan kita. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita hari ini, apa sih yang seringkali hari ini yang membuat kita mengalami ketakutan-ketakutan di dalam hidup ini? Saya sampaikan sekali lagi bahwa ketakutan itu adalah satu ancaman yang nyata yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Nah, apa yang seringkali membuat ketakutan kita? Hari ini bukankah hidup kita ini sebagai berbangsa ini kan mengalami berbagai macam ketakutan. Salah satu hal yang hari ini saya sedikit merenungkan kondisi bangsa kita ini Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu kita ini dibombardir dengan propaganda bahwa Indonesia ini mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu artinya negara kita ini ada bonus tentang anak-anak muda, angkatan muda yang kerja yang banyak sekali. Bonus demografi itu sebetulnya merupakan penentu dari kesejahteraan sebagai sebuah bangsa. Bandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki bonus demografi. Jepang misalkan, Korea misalkan, Korea Selatan, Singapura misalkan, mereka kekurangan anak muda. Sampai-sampai di beberapa negara itu ketika pasangan suami istri ini menikah, kalau punya anak itu dapat bonus untuk mendorong supaya masyarakatnya itu getol pengen punya anak. Bayangkan kalau di Indonesia Bapak Ibu, punya anak dapat bonus gitu. Satu anak bonusnya 10 juta gitu. Langsung Bapak Ibu. Enggak 1, 2, mungkin langsung punya anak 5, 6, mencret itu. Iya kan? Nah, Indonesia enggak didorong untuk punya anak, itu udah punya anak. Dan itu menurut para pakar kependudukan itu adalah bonus demografi, di mana angkatan kerja anak muda itu banyak. Tetapi fakta yang terjadi, justru kita melihat pengangguran di Indonesia semakin tajam. Ya kan? Anak-anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan semakin banyak. Bukankah ini menimbulkan ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Pengelolaan tata pemerintahan kita yang seringkali juga membuat kita menjadi takut. Hari ini kan lagi viral tentang para penyanyi yang takut untuk menyanyikan lagu Indonesia karena LMKN itu, lembaga musik dan sebagainya itu yang kalau nyanyi harus membayar royalti. Kemarin kita baca Mega Cuan itu untuk setel lagu-lagu di Mega Cuan itu kena tarif 2,2 miliar. Saudara bisa bayangkan, kalau semua nyanyi itu bayar royalti, Bapak Ibu ke gereja hari Minggu nggak bisa nyanyi. Coba bayangkan, ke gereja cuma rengeng-rengeng, lagunya nggak karu-karuan gitu. Repot Bapak Ibu, ya kan? Coba Bapak Ibu sedang menyanyikan lagunya siapa? Maria Sandi, Jason gitu, atau ya JBCC gitu. Ketika lagi anak nyanyi, tiba-tiba petugas LMKN datang ke situ. Gereja harus bayar ini royalti. Apa nggak pusing saya? Kan begitu. Ngurusin hal kayak gini. Itu yang membuat kita itu mengalami berbagai macam ketakutan. Tetapi hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Aku ini. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu. Tapi perhatikan teks ini. Bagaimana cara Tuhan menolong orang yang mengalami ketakutan. Kalau kita melihat di dalam teks ini dikatakan, Yesus tiba-tiba mendatangi mereka, berjalan di atas air. Apa yang bisa kita tangkap Bapak Ibu? Cara Tuhan menolong itu selalu melampaui apa yang kita bayangkan.
Yesus berjalan di atas air, artinya cara Tuhan menolong itu melampaui hukum alam. Mana mungkin ada orang yang bisa berjalan di atas air. Tuhan berjalan di atas air. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ketakutan apapun yang hari ini ada dalam diri kita nggak boleh tenggelam dan terbelenggu oleh ketakutan itu. Karena Tuhan ngomong jangan takut. Dan engkau berkata begini loh, Tuhan kalau saya nggak takut, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara engkau menolong kami? Apa yang harus kami perbuat? Solusinya kayak apa? Hari ini saya sampaikan, kadangkala Bapak Ibu, ketika Tuhan menolong kita, cara Tuhan menolong kita, itu melampaui apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, kita nggak ngerti, tiba-tiba pertolongan itu datang. Itu cara Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya hanya ingin katakan bahwa apapun persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu, jangan pernah takut. Amin? Jangan pernah takut. Duh gimana Pak pertolongan itu caranya datang kepada saya? Bagaimana saya bisa menyelesaikan persoalan ini? Apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi solusi-solusi ini? Ketika kita mengandalkan logika kita dan rasional kita Bapak Ibu, engkau tidak akan menemukan jawaban. Karena pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan atas setiap pergumulan kita seringkali dan bahkan kalau boleh saya katakan selalu melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui hukum alam. Mungkin murid-murid Yesus bertanya, bagaimana mungkin ada orang, ada manusia berjalan di atas air? Tapi itulah Tuhan. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat ini selanjutnya, bukankah Petrus kemudian bertanya kepada Tuhan, kalau betul engkau itu Tuhan, izinkan aku turun dan berjalan sama seperti engkau. Apa yang Yesus katakan? Turunlah dan berjalanlah. Kita baca, Petrus bisa enggak kemudian berjalan di atas air? Bisa. Ketika Petrus percaya kepada Tuhan yang mengatakan turun dan berjalanlah, Petrus pun berjalan di atas air. Tapi sekali lagi kita membaca dalam teks itu, beberapa saat setelah Petrus berjalan di atas air, tiba-tiba Petrus kemudian melihat gemuruhnya ombak, melihat gemuruhnya badai yang menderu-deru di sekitar itu. Ketakutan itu tiba-tiba menyeruak di dalam hatinya Petrus. Dan ketika ketakutan itu menguasai Petrus, Petrus kemudian tenggelam di dalam air itu. Untung Tuhan kemudian berkata, ulurkan tanganmu dan dia diangkat. Saudara yang terkasih, ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan takut. Sama seperti Petrus tadi, kalau memang saya tidak boleh takut, boleh enggak saya berjalan di atas air? Sama seperti engkau, Yesus menjawab, turun dan berjalanlah. Dan Petrus pun bisa berjalan di atas air. Ketakutan harus kita lawan. Amin Bapak Ibu. Apapun ketakutan Bapak Ibu, ada yang ketakutan masalah pekerjaan, gaji kecil, harga-harga naik, ya kan? Bagaimana mencukupi kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, andalkan hidup kita kepada Tuhan dan jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Karena Tuhan siap untuk menolong dan mengangkat kita dari keterpurukan kita. Kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita seharusnya membebaskan kita dari segala rasa takut. Yang kedua Bapak Ibu, kemerdekaan itu juga membebaskan kita dari kekhawatiran. Ya, di antara kita pasti banyak yang khawatir, ya kan? Yang jomblo, ya khawatir, nggak payu-payu ya apa gitu. Kalau semakin lama semakin usia nambah, expired gitu. Saudara tahu expired ya? Itu barang expired itu kalau dimakan pasti beracun. Jangan lama-lama expirednya. Gitu kan. Ayo kita lihat Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-26 Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang kedua Bapak Ibu, yang dimerdekakan, yang dibebaskan dari kemerdekaan itu adalah rasa khawatir. Saudara, apa bedanya ketakutan dan kekhawatiran? Kalau ketakutan itu adalah respon emosi kita terhadap sesuatu yang clear, yang nampak, yang dekat, dan biasanya waktu ketakutan itu jangkanya pendek. Kekhawatiran tidak begitu. Kekhawatiran itu selalu bicara tentang sesuatu di masa yang akan datang. Besok. Besok kayak apa? Itu kekhawatiran. Orang cenderung memikirkan situasi masalah yang ada di depan sana. Besok kayak apa ya? Kan begitu. Dan ternyata Bapak Ibu, yang namanya kekhawatiran itu tidak terbatas pada usia. Lintas usia, semua orang mengalami kekhawatiran. Anak kecil khawatir mungkin bisa sekolah apa enggak, bisa dapat baju baru apa enggak, ya kan? Kemudian setelah dewasa khawatir dapat pekerjaan apa enggak. Kemudian setelah tua khawatir besok kalau tua siapa yang merawat dia. Jadi dalam setiap jenjang usia kita yang namanya kekhawatiran itu senantiasa ada. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Sama seperti yang teks pertama kita baca, ada kata perintah, jangan. Kalau yang tadi dikatakan jangan takut, yang kedua apa? Jangan khawatir. Jadi artinya kata jangan itu kembali ingin saya tegaskan seperti yang tadi. Kekhawatiran itu harus dilawan. Jangan kamu khawatir, ya kan? Hari ini kita mungkin mengkhawatirkan banyak hal Bapak Ibu. Yang seusia saya mungkin ya, yang sudah usia-usia senja ini, kekhawatiran utamanya mungkin kesehatan, ya kan? Kalau udah ngomong ketemu saya, Pak Didik, Pak Yanto, udah ngomong ya penyakit ya. Gula darahnya berapa? Ya kan gitu. Tensinya berapa? Gitu. Ya kan? Kalau Mas Gatot lagi periksa-periksa itu seneng itu yang usia-usia. Tapi ada juga yang nggak mau dikontrol tuh. Kenapa? Takut itu. Ketika kapan hari itu ada Pak Kus nggak ada hari ini. Ketika di tes apa yang tinggi itu, tensinya itu sampai tinggi gitu, dia cerita sama saya pulang nggak bisa makan Pak, ketap-ketip, oh sing dosa Mas Gatot ya, kan gitu. Jadi kekhawatiran itu selalu ada, ya kan? Yang masih muda-muda kan khawatir bagaimana meningkatkan kualitas rumah tangganya, keluarganya. Kalau hari ini masih rumahnya kontrak, ya kan? Berharapnya satu kali bisa beli. Yang sudah beli berharapnya kemudian mau direnovasi lagi. Nah, kekhawatiran itu seringkali merampas sejahtera kita, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bilang kepada kita, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Your life, don't worry your life. Bukan sekedar apa yang kita makan atau apa yang kita minum. Kenapa? Saya percaya kok, kalau kita semua, khususnya keluarga besar Jemaat GKB Philadelphia ini, kalau untuk masalah makan dan minum tidak akan khawatir. Paling enggak nanti pulang gereja ini buka gitu di sebelah kanan, itu sudah ada makanan itu. Apalagi kan hari ini ada yang pesen parcel ya. Apa aja menunya itu. Paling enggak kalau minum kopi Bu Rini masih siap itu. Ya. Bagi saudara yang mungkin nggak punya duit untuk minum kopi, nggak apa-apa, gratis itu. Nanti Bu Rini ngomong sama saya gitu loh maksudnya. Jadi artinya Bapak Ibu, kekhawatiran itu seringkali menerpa kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Gimana caranya? Perhatikan ayat ke-26. Pandanglah burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung aja Tuhan pelihara, ya kan?
Nah, apa yang dimaksud kata pandanglah Bapak Ibu? Firman Tuhan ketika ngomong pandanglah, itu sedang mengajak kepada kita bahwa pemeliharaan atas makhluk hidup itu sepenuhnya tanggung jawab Tuhan. Tuhan yang punya tanggung jawab. Tuhan ingin berkata kepada kita yang khawatir akan makan dan minum itu begini loh saudara, lihat itu loh, burung. Itu harganya berapa sih? Ya kan? Kalau saudara beli burung di pasar burung yang dikasih warna-warna ya, ada kuning, merah, itu burung apa itu, emprit atau apa ya, itu harganya paling 5.000 lah ya. Itu aja Tuhan perhatikan gitu loh, apalagi kita. Tapi ayat ini tidak mengajarkan kepada kita supaya kita ini senang dengan nggak kerja, nganggur, itu juga nggak benar juga. Tuhan hanya ingin bicara, fokuslah kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara, kekhawatiran itu seringkali muncul dalam kehidupan kita oleh karena ketidakmampuan kita untuk mengontrol dan mengendalikan hidup kita. Masa depan kita itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak ngerti besok kita mau kayak apa. Ketidakmampuan kita mengontrol dan mengendalikan masa depan itulah yang seringkali memunculkan kekhawatiran. Tetapi hari ini Tuhan bilang kepada kita, fokuslah kepada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Percayalah, ada banyak orang yang ada di bawah, levelnya di bawah kita Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah khawatir. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini selanjutnya, maka ayat selanjutnya ini menasihatkan kepada kita, bagaimana caranya kita ini supaya tidak khawatir? Ayat itu berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, masih ingat, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibolak-balik. Anda cari semuanya dulu, tapi enggak mencari kerajaan Allah, enggak akan dapat. Rumusnya apa? Cari Tuhan dulu. Maka apapun yang engkau harapkan, akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kamu. Ini yang penting Bapak Ibu. Jangan kita tenggelam dalam kekhawatiran. Kalau Bapak Ibu bertanya, siapa sih Pak yang enggak khawatir? Semua khawatir. Tapi yang dimaksudkan firman Tuhan, jangan sampai kekhawatiran itu mengikat dan membelenggu kita. Sehingga hidup kita itu tidak hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Yang ketiga, kemerdekaan itu membebaskan kita dari kecemasan. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang ketiga Bapak Ibu, di sini kita melihat firman Tuhan, jangan gelisah. Jangan cemas. Baik yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, tetap ada kata perintah, jangan. Jangan gelisah dan jangan cemas. Bapak Ibu, kata gelisah dalam terjemahan aslinya, dalam teks bahasa Yunani, kata gelisah itu disebutkan dengan kata taraso. Kata taraso itu merujuk kepada kegelisahan, kecemasan, kegundahan hati yang tanpa ada alasan. Kalau ketakutan itu clear, oh saya takut binatang buas, ada objek yang kita takuti. Kalau khawatir ada sesuatu yang kita bayangkan, oh saya khawatir kalau besok saya nggak bisa makan. Tapi kalau gelisah, cemas, taraso tadi, tidak ada objek sesuatu yang kita tangkap yang membuat kita itu menjadi kehilangan damai sejahtera. Itu enggak jelas gitu loh. Nah, firman Tuhan tetap katakan, jangan kamu gelisah. Jangan kamu cemas. Ini adalah kekhawatiran tingkat lanjut, kekhawatiran yang intens, yang sulit untuk kita kendalikan. Tetapi kembali Tuhan katakan, jangan gelisah. Saudara, kalau dalam psikologi, itu ada gangguan-gangguan yang membuat orang itu ada kecemasan, kegelisahan,
ya, tanpa ada alasan yang jelas gitu. Ada yang pernah mendengar kata fobia ya? Ada beberapa orang yang fobia, takut pada cicak misalkan. Ada di sini yang takut sama cicak gitu. Kalau kantongnya dimasukin cicak, girap-girap. Padahal cicak itu kan binatang yang lembut, yang empuk. Saya kadang-kadang juga agak jijik gitu, saudara, sama cicak gitu. Kan enggak masuk akal gitu, ya kan? Fobia seperti ini. Ada yang takut sama peniti mungkin, ya Mas Hendro ya. Padahal kecil gitu kan. Ketakutan-ketakutan seperti itu. Ada yang agak lebih berat ya. Gangguan misalkan attack, panik ya, serangan kepanikan. Saya pernah cerita. Ada seorang pengusaha muda, kaya, yang punya gangguan serangan panik ya, serangan panik, panic attack. Bayangkan loh Bapak Ibu. Dia keluar dari rumahnya ke halaman, kemudian ke jalan, tidak berani. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak berani untuk keluar rumah, jalan-jalan? Kalau saya tiba-tiba di luar jatuh gimana Pak? Kalau tiba-tiba saya jatuh, kemudian tidak bisa bernafas, bagaimana Pak? Kegelisahan, kecemasan yang tidak masuk akal gitu loh. Nah itu adalah kecemasan. Nah Tuhan katakan kepada kita Bapak Ibu, ya kan? Janganlah gelisah hatimu. Jangan kamu cemas. Caranya apa? Percayalah kepada Tuhan. Kerap kali kita mungkin cemas pada hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak mendasar gitu loh. Takut ini, takut itu, cemas ini, cemas itu, dada berdebar-debar, tidur nggak bisa nyenyak. Apakah ada di antara Bapak Ibu di sini malam-malam jam 1, jam 2 bangun terus kedap-kedip, pikirannya semakin melayang-layang, overthinking, nggak karu-karuan gitu. Ketika ada yang mengalami seperti itu, baca ayat ini Bapak Ibu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepadaku, kata Kristus. Karena kalau ayat ini dilanjutkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau diaplikasikan, karena apa? Karena Tuhanku, Bapakku menyediakan apapun yang engkau butuhkan. Pada akhirnya Bapak Ibu, hari ini kita bisa belajar. Kita enggak sekedar merayakan kemerdekaan, tapi pahamilah bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang membebaskan kita. Amin. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Kemerdekaan yang membebaskan kita dari apa saja? Ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Harapan kita bersama keluar dari ruangan ini, wajah kita dipenuhi dengan sukacita. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan. Karena bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kemenangan demi kemenangan terus terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu.